Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcast, podcastnya BBPK Ciloto. Salam sehat buat teman-teman semuanya. Kita akan diskusi terkait dengan karena ini bulan Ramadan. Nah, nuansanya kita akan coba diskusi bagaimana sih ibadah ya, salah satu rangkaian ibadah. Nah, dengan kesehatan ada sebuah tagline, tugasku ibadahku. Nah, pasti teman-teman ada yang sudah tahu nih tagline tugasku ibadahku. Itu biasanya digaungkan oleh teman-teman yang menjadi petugas kesehatan haji di penyelenggaraan ibadah haji, teman-teman. Nah, kita kedatangan tamu kita yang sudah berpengalaman dan bahkan menjadi master pengajar untuk para tenaga kesehatan haji di Indonesia. Kita sapa dulu Kang Rubas. Apa kabar Kang Rubas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kang Rubas saum Ramadannya? Alhamdulillah Kang, lancar, Alhamdulillah lancar ya. mudahan berkah. Mungkin ada ucapan selain Ramadan pada teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa, ibadah Ramadan buat semua sahabatku. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik Kang Rubas, kita sambil ngabuburit ya Kang Rubas ya. Ngabuburit siap. Kita ngobrol-ngobrol nih Kang Rubas. Dan datanya banyak sekali orang itu dari rumah sakit, dari klinik, dari puskesmas itu ya. Bahkan mungkin dari dinas kesehatan ya Kang Rubas. Itu banyak banget ingin sekali menjadi petugas kesehatan haji. Ya, baik itu ada 2 petugas kesehatan haji, nanti Kang Rubas bisa jelaskan ya. Ada berapa jenis sih petugas kesehatan haji itu. Nah, Baik. Kang Rubas kita ngobrol santai ya Kang. Kang Rubas berangkat menjadi petugas kesehatan haji itu tahun berapa Kang Rubas? Saya itu bertugas jadi tenaga kesehatan haji Indonesia ya. Ya. Kalau dulu KTKHI kan saya TKHK, tenaga kesehatan haji kloter, tahun 2009. Tahun 2009 ya teman-teman Ya, semua sobat belajar. Nah, sobat belajar kita akan tanya, sebenarnya tenaga kesehatan haji itu apa sih Kang Rubas? Ataupun ada berapa tenaga kesehatan ya di dalam penyelenggaraan ibadah haji? Boleh Kang Rubas? Baik. Oke, Sepriatna ini 3 bulan lagi ya. Kan sekarang puasa nih. Puasa, Syawal, ya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, Nah, itu. bulan lagi. Nah, kan seluruh jemaah haji melaksanakan ibadah haji. Setiap tahun rata-rata 200.000 ya, 200 ribuan atau 10 atau 220 tergantung kuota pada tahun itu. Rata-rata 220.000 jemaah haji Indonesia menjalankan ibadah haji. Nah, ketika berangkat ibadah haji ke Mekah itu, Kang TB, dalam satu pesawat tuh satu kelompok terbang namanya. Satu kelompok terbang. Ya, Jadi kloter itu singkatannya kelompok ya Pak? Nah, oke. Nah, dalam satu kelompok terbang itu ada petugasnya dari pemerintah, ada dari Kementerian Agama, ada dari pemerintah daerah, dan ada dari kesehatan. Ada dari Kemenag, Pemda, ya, ada dari kesehatan. daerah kesehatan. Nah, dari kesehatan ini kalau kemarin-kemarin ya, nggak tahu ke depannya itu 1 dokter 2 perawat. 1 dokter 2 perawat dalam 1 kloter. Dalam 1 kloter. 1 kloter itu berapa orang Kang Rubas? Tergantung, kalau untuk kloter embarkasi Jakarta, Jawa Barat itu rata-rata 400 sampai 450. 1 kloter itu 400 Ya, sampai ya, kalau ada juga embarkasi yang 300-an. Nah, itu disebut tenaga kesehatan haji kloter. tenaga kesehatan haji kloter. Ada lagi. Nah, nanti setelah sampai di Arab Saudi, ada juga namanya PPIH bidang kesehatan. PPIH itu apa? Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bidang kesehatan. Nah, salah satunya di sana ada Rumah Sakit Indonesia. Oh, Rumah mereka sakit bertugas di sana. di sana ada juga bertugas 3 bulan. Tapi bukan mendampingi. Bukan mendampingi jemaah di dalam di sana, menunggu lah. Oke. Menyambut dan menunggu Bagi yang jemaah bisa tangani yang tidak tertangani di kloter, dirujuk tuh ke rumah. Oke, itu PPIH. Kita akan cerita bagaimana TKHK atau TKHI itu Kang Rubas ya. Nah, saya itu pertama masuk Ciloto 2005. Itu sudah ada tuh pelatihan TKHI. Nah, terus saya ngebayangin gitu kan ya. Saya kan jadi panitia melayani Panitia pelatihan itu. pelatihan, dan saya sempat kapan saya bisa jadi peserta di sana. Oh, Kan, sempat terbesit dalam hati ketika jadi panitia pelatihan, Kang Rubas tuh dalam hati Kang Rubas bilang meureunnya, ya, kapan saya mesti bisa jadi peserta bertugas orang. dan akhirnya Tahun 2009 ditampilkan Kang Rubas ya seleksi seperti biasa, ikut seleksi atas izin pimpinan gitu kan ya. Ikut seleksi menjadi petugas TKI dan alhamdulillah terpilih. Nah, zaman dulu seleksinya kayak gimana Kang Rubas? Apa aja Kang Rubas? Seleksinya itu tetap ada 2.
Ada apa aja tuh? Ada administrasi dan kompetensi. Administrasi dan kompetensi. Nah, setelah lulus administrasi dan kompetensi, baru ikut pelatihan. Di pelatihan juga bagian dari seleksi juga. Oh, pelatihan tuh sebenarnya belum tentu berangkat ya? Belum tentu karena ada ujian komprehensif di akhir dan ada ujian praktek. Bisa jadi nggak lulus gitu ya? Bisa jadi nggak lulus dan nggak bisa berangkat. Nah, baik Kang Rubas, luar biasa ya nih teman-teman yang berniat untuk menjadi petugas kesehatan haji, kita simak nih curhat ataupun sharing dari Kang Rubas ini. Nah, Rubas, ngomong-ngomong nih, apakah setiap orang yang daftar itu udah pasti diterima Kang Rubas? Oh tidak, nggak selalu ya. Tadi yang seleksi itu puluhan ribu, sedangkan Indonesia itu rata-rata setahun itu 500 kloter. Hanya dibutuhkan untuk 500 kloter. Kalau kali 3 berarti 1.500 yang seleksi itu bisa puluhan ribu. Oh, Nah berarti seleksinya sangat ketat kan. Nah ada yang 1 kali langsung lulus, ada takdir. ada yang 2 kali 3 kali, bahkan ada yang 10 sampai belasan kali baru lulus. Masya Allah, ada yang beberapa Ya. kali ya Kang Rubas ya? Karena gini Kang TB, selain bertugas kita itu nanti kan ngawal nih, ngawal jemaah ke masjid ikut ke masjid. Jemaah, ziarah ikut ziarah. Karena kan kalau ada yang sakit kita tangani. Jemaah wukuf ikut wukuf. Berarti kalau kita ikut wukuf berarti jadi haji. Jadi ada juga berarti kan Jadi motivasinya motivasinya setelah situ. bertugas berhaji, makanya tugasku ibadahku karena harus diutamakan adalah tugas. Tapi di sana yang namanya haji itu yang manggil siapa? Allah. Berarti yang bertugas adalah yang manggil Allah. Walaupun seleksi sudah beberapa kali, kalau Allah belum memanggil, ya karena haji itu panggilan, nah berarti belum bisa. Makanya tapi jadi bagi teman-teman nih yang sudah 10 kali, 11 kali gitu kan ya, kalau 5 kali itu mah biasa, yang belum keterima terus berusaha dan mudah-mudahan suatu saat Allah akan memanggil teman-teman. Dan luruskan niat ya Pak. Luruskan niat. Niatnya adalah bertugas dan benefitnya adalah kita bisa berhaji. Gitu ya Mas ya. Jadi niatnya tetap bertugas karena bagian tugas itu adalah juga bagian dapat ibadah. Jadi 2 dapatnya. Tugasnya ibadah, Berhajinya udah jelas ibadah. Jadi lurusin niatnya bukan untuk berhajinya dulu. Bukan berhaji dulu. Karena ini buat petugas. Iya. Kalau berhajinya itu nanti ada benefitnya. Iya gitu ya. Oke. Luar biasa Kang Rubas. Nah, Kang Rubas, ada kisah apa yang bisa diceritakan oleh buat teman-teman sobat belajar di sana nih Kang Rubas? Oh banyak. Kejadian apa Kang Rubas? Banyak banget. Karena yang pertama adalah saya sebagai petugas nih, kan saya nggak pernah sempat bekerja di rumah sakit, gitu kan ya. Sedangkan di sana bertugas sebagai perawat. Nah, tapi Allah Maha Adil. Saya dipartnerkan dengan tadi kan di dunia pekerjaan itu ada hard skill, ada soft skill, gitu kan ya. Nah, kebetulan saya mencintai soft skill, saya bekerja di Ciloto kan sudah 4 tahun ya, 2005 sampai 2009 saat itu. Sudah tidak memegang infusan, suntikan dan lain-lain. Sudah lama nggak main yang teknis-teknis kayak gitu ya? Yes, ya. Tapi saya masih bisa lah kalau yang sederhana. Nah, tapi saya dipartnerkan dengan seseorang yang terampil gitu. Jadi saya teman mengambil peran hard skill ya, sekali-kali saya hard skill, tapi saya pun mengambil peran soft skill bagaimana berkomunikasi dengan jemaah, memotivasi jemaah untuk ya sederhana lah, supaya makan banyak, menjaga kesehatannya, banyak minum, ya menjaga kesehatan supaya bisa beribadah lancar. Dan S2 Kang Rubas juga background-nya promosi kesehatan ya? Ya, Nah, jadi pas juga ya? Nah, gitu. Nah jadi itu ya. Jadi Allah memberikan seorang partner kerja gitu kan, Saling melengkapi. antara kompetensi. Itu ya. Nah, yang kedua di sisi jemaah nih Kang. Jemaah di sana seperti apa tuh? Nah, jemaah itu kan banyak lansia. Tahun 2009 itu ya? 2009 ya. Sudah banyak lansia itu memang. Ya, emang dari dulu. Jadi jadi ada 2 kejadian nih. Banyak sebenarnya. Yang pertama ada seorang jemaah Pak Haji gitu kan ya. Saya masih ingat Jemaah Mas Rin, Cianjur Pan? jemaah Bandung malah. Oh Bandung. Nama saya kloter terakhir, campuran. Oh, oke. Beliau mempunyai penyakit diabetes mellitus, DM gitu kan ya, dengan luka Bapak-bapak nih? bapak-bapak di kaki sudah hampir harusnya diamputasi lah gitu kan ya. Tapi belum karena mau jemaah. Udah gitu pakai kursi roda berangkatnya, gitu kan ya, kita dorong. Terus di sana kita rawat. Dirawatnya itu kan obat terbatas waktu itu ya. Terus kayak kain kasa juga terbatas. Kalau saking terbatasnya, kalau lagi obat nggak ada, di kompresnya itu dibersihinnya pakai air jam-jam sama saya. Terus dibungkusnya pakai masker. Dibungkusnya bukan pakai kasa, kalau lagi habis pakai masker gitu kan ya.
Nah, singkat cerita 40 hari beliau sembuh, pulangnya jalan. Masya Allah, berangkat pakai kursi roda Iya, kursi roda dengan luka dengan luka diabetes. resiko amputasi, pulangnya jalan, lukanya sembuh. Alhamdulillah, Satu ya, luar biasa kayaknya. keajaiban dari Allah di sana gitu. Yang kedua, pas saya naik tuh, Mas, kan karena waktu itu sebenarnya Ini cerita jamaah yang berbeda? jemaah yang berbeda, Oke. ziarah nih ya. Hmm. Waktu itu sebagian jemaah naik Gua Hiro. Kita sebenarnya kan petugas harusnya ya udahlah ada yang standby di pondokan gitu kan ya. Saya ngawal karena banyak jemaah yang ke sana, saya harus ngawal gitu kan ya. Akhirnya saya ngawal. Itu kan diperkirakan seorang kakek-kakek. Kakek-kakek Kloternya Kang Rubas ya? kloter saya bukan ya, Aki Sardi orang Garut. Orang Garut Orang ini ya? Garut ya, pakai haji lah. Nah, nggak mungkin lah kakek-kakek nyampe ke atas gitu kan ya. Oh, saya masih muda gitu kan. Wah, saya dengan oke, taunya saya yang kalah. Karena Gua Hiro teh sangat tinggi gitu kan. Nah, dia yang kuat. Malah beliau yang kuat gitu kan ya. Saya malah yang Menyepelekan orang tua. menyepelekan orang tua. Pas di sana saya tanya rahasianya. Oke, emang pekerjaannya di kampung apa? Ternyata penggembala kerbau. Wah, Masya Allah. Terlatih ya. pelatih dia. Udah gitu naik haji sekarang kerbaunya nggak ada nggak? Nggak ada katanya. Terus kemana kerbaunya? Dijual. Buat apa? Buat naik haji. Masya Allah. Jadi ini insight-nya adalah ya, kalau kita sudah punya sesuatu gitu kan ya, udah cukup naik haji, nggak apa-apa jual aja, gitu kan ya. Karena ya tadi gitu kan ya, ya adalah, kalau sudah sebenarnya gini kan naik haji itu bagi yang mampu. Nah sekarang marilah kita menilai diri kita. Kita itu, nggak mampu atau nggak mampu, Nggak mampu atau nggak mau ya biasa. karena tadi si bapak itu sebenarnya kan kalau dilihat nggak mampu dia seorang petani, Betul. penggembala kerbau. Masih banyak orang yang dalam tanda kutip hartanya Iya, banyak. betul gitu kan. Tapi beliau, karena mau haji ya, karena mau tadi, ya udah dijual aja tuh kerbaunya dan dia sisakan katanya kebun aja, kebun jen-jen gitu. Kalau sudah naik sudah hajian, ya paling saya ngebodol di situ dari kebun. Oke, Kang Rubas. Nah, Kang Rubas, suka dukanya apa menjadi petugas kesehatan haji, Kang Rubas? Sukanya ya tadi, kita bisa bermanfaat bagi orang lain karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak bermanfaat bagi orang lain, apalagi Kita bisa banyak kita membantu seseorang yang sedang beribadah haji. membantu orang yang lagi ibadah Ya, ya, luar biasa. ibadah haji, Kenapa Anda bisa melaksanakan haji? Masya Allah. sukanya itu. Kalau Banyak. dukanya, ya dukanya itu adalah kurang tidur. Kurang Karena 24 jam. Hmm. Ya, kadang-kadang malam diketroy, ada yang sakit ini gitu kan ya, lelah, bahkan saya juga sempat sakit di sana. Tapi saling melengkapi tadi, saling menutupi gitu kan ya, saking capeknya sempatlah sakit gitu. Terus dukanya juga ya tadi gitu kan ya, kalau sebenarnya bisa beribadah tapi tidak sempurna secara, secara prosesnya. Prosesnya apa yang Rubas? Walaupun ya alhamdulillah sih karena pulang dari sana, niatlah supaya suatu saat saya bisa beribadah Beribadah. secara utuh, menjadi jemaah, kalau bisa bawa ibu dan istri dan alhamdulillah suatu saat Tapi sampai Kang Rubas berdoa suatu saat mudah-mudahan saya jadi jemaah bisa membawa keluarga. bawa keluarga. Oke ya. Baik Kang Rubas, luar biasa ya. Tugasku ibadahku. Tugasku. Nah, Kang Rubas boleh dong sampaikan insight buat teman-teman sobat belajar semuanya. Apa? Silakan Kang Rubas. Baik, sekali lagi teman-teman ya, sebagai slogan petugas sekarang itu kan intinya adalah kalau bertugas sebagai petugas saja tadi ya, yaitu tugasku ibadahku dan 2 kata harus dipegang, yaitu siap dan syar'i ya. Siap itu mudah-mudahan teman-teman selalu ketika memberikan pelayanan selalu sigap ya, terus I-nya adalah dengan ikhlas, A-nya adalah dengan penuh amanah, P-nya itu adalah profesional ya, dan harus syar'i yaitu sigap ya, terus selama melayani harus harmonis ya, terus harus, adaptif ya, dan, responsif serta inovatif ya. Jadi siap, syar'i, tugasku, ibadahku. Baik, terima kasih banyak Kang Rubas. Luar biasa insight yang dapat hari ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Hatur nuhun Kang Rubas. Sami Kang TB. Baik, kita pamit semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.